Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubdia Diniati Soba, NIM I1R020079. Saya akan mempresentasikan tugas proyek program linier. Nomor 1, kerjakan soal berikut dengan menggunakan teorema 5.2 pada bab 5. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Dengan kendala-kendala, x1 tambah x2 lebih besar dari sama dengan 1, minus 5x1 kurang x2 kurang dari sama dengan 0, minus x1 tambah 5x2 lebih besar dari sama dengan 0, x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 6, x1 x2 lebih besar dari sama dengan 0. Teorema 5.2 berbunyi, misalkan X dan Y adalah penyelesaian optimum masalah primal dan dual, maka yang pertama, jika variabel XJ adalah variabel dasar yang menjadi penyelesaian optimum pada primal, maka kendala ke J pada dual merupakan persamaan. Yang kedua, jika kendala ke I pada primal adalah ketaksamaan setelah disubstitusikan titik optimumnya, maka variabel YI adalah 0 atau YI sama dengan 0. Karena kita memerlukan nilai optimum primal, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai optimum pada primal. Di sini saya menggunakan metode grafik. Langkahnya yang pertama adalah kita menentukan titik potong dan titik bantu. Sebelum kita menentukan titik potong dan titik bantu, kendala-kendala pada soal yang sudah disebutkan tadi kita rubah menjadi bentuk persamaan. Yang pertama, x1 tambah x2 sama dengan 1. Di mana ketika kita ingin mencari titik potong, kita harus mensubstitusikan 0 pada x1 ataupun x2. Sehingga apabila x1 dimasukkan 0 ditambah x2 sama dengan 1, maka x2 akan menjadi 1, sehingga akan dibentuk titik 0,1. Sedangkan ketika 0 disubstitusikan pada x2, maka x1 akan menghasilkan nilai 1, dan dibentuklah titik 1,0. Pada persamaan kedua, minus 5x1 kurang x2 sama dengan 0. Ketika x1 kita masukkan 0 ke dalam sini, maka kita akan memperoleh x2 nilainya adalah 0,0. Begitupun ketika kita mensubstitusikan 0 ke dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh x1 0,0. Untuk mempermudah saya dalam menggambar grafik, saya menggunakan titik bantu negatif 1 yang disubstitusikan ke dalam x1, sehingga akan diperoleh nilai x2 sama dengan 5, sehingga diperoleh titik min 1,5. Dengan pengerjaan yang sama, persamaan ketiga dan 4 dapat ditemukan. Pada persamaan 3, min x1 plus 5x2 sama dengan 0, diperoleh titik 0,0 dan minus 5, negatif 1. Sedangkan pada persamaan 4, x1 plus x2 sama dengan 6, diperoleh titik 0,6 dan 6,0. Selanjutnya adalah kita menggambar grafik. Karena kita sudah menemui titik potong dan titik bantu, misalnya pada persamaan min x1 plus 5x2 sama dengan 0, titik potongnya adalah 0,0 dan titik bantu yang kita gunakan adalah min 5,1. Maka kita akan menarik garis dari min 5,1 menuju ke 0,0. Seperti pada gambar ini. Garisnya memang panjang karena sengaja saya panjangkan untuk bisa melihat daerah arsirnya lebih jelas. Selanjutnya untuk persamaan x1 plus x2 sama dengan 6, titik potongnya adalah 6,0 dan 0,6. Akan ditarik garis lurus seperti pada gambar. Begitupun dengan 1,0 dan 0,1. Dan titik min 1,5 dan 0,0 dapat dilihat pada gambar. Tanda arsiran merah ini menunjukkan arah arsiran dari pertidaksamaan pada soal tersebut. Di sini karena pada soal min x1 plus 5x2 lebih besar dari sama dengan 0, maka arsirannya ke atas. Dan untuk min 5x1 kurang x2 kurang dari sama dengan 0 akan mengarsir ke arah dalam. Karena ketika kita mencoba dengan titik uji 4,4, apabila kita substitusikan
min 5 dikali 4 dikurangi 4 sama dengan minus 22, di mana minus 22 kurang dari sama dengan 0. Maka akan mengarsir menuju ke titik uji 4,4. Sedangkan untuk X1 plus X2 sama dengan X1 plus X2 lebih besar dari sama dengan 1, arsirannya akan menuju ke atas. Dari keempat persamaan ini, arsirannya itu akan mengiris kepada daerah penyelesaian yang diarsir oleh pulpen yang berwarna biru. Sehingga ada 4 titik ekstrim di sini. Ada titik A, ada titik B, C, dan ada titik D. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa titik ekstrimnya ada A 0,1, ada B yaitu perpotongan dari persamaan min X1 plus 5X2 dengan X1 plus X2 sama dengan 1. Ada titik C yang mana perpotongan dari X1 plus X2 sama dengan 6 dan min X1 plus 5X2 sama dengan 0. Dan titik D 0,6. Untuk menentukan titik B dan titik C, kita dapat menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau campuran, yaitu dengan cara mencari sistem persamaan linearnya. Mencari titik B, saya menggunakan eliminasi, di mana saya mengeliminasi variabel X1 dengan menjumlahkan kedua persamaan ini, yaitu X1 dijumlahkan negatif X1 hasilnya adalah 0. X2 dijumlahkan 5X2 hasilnya adalah 6X2. 1 dijumlahkan 0 hasilnya 1. Sehingga apabila kedua ruas dibagi 6 akan menghasilkan X2 sama dengan 1/6. Ketika X2 sama dengan 1/6, kita substitusikan ke dalam persamaan X1 plus X2 sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai X1 sama dengan 5/6. Sehingga diperoleh titik B yaitu 5/6,1/6. Dengan cara yang sama, saya akan mencari titik C dengan mengeliminasi variabel X1, yaitu dengan menjumlahkan kedua persamaan, di mana min X1 tambah X1 sama dengan 0. 5X2 ditambah X2 sama dengan 6X2. 0 tambah 6 sama dengan 6. Ketika kedua ruas kita bagi dengan 6, akan dihasilkan X2 sama dengan 1. Apabila kita substitusikan X2 sama dengan 1 ke dalam persamaan X1 plus X2 sama dengan 6, maka akan diperoleh nilai X1 sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 5,1. Selanjutnya, menentukan nilai maksimum, yaitu dengan menggunakan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2. Menggunakan keempat titik ekstrim yang sudah kita temukan, kita akan memasukkan titik-titik tersebut ke dalam persamaan Z. Titik A 0,1 apabila disubstitusikan dalam Z akan menghasilkan Z sama dengan 2. Titik B 5/6,1/6 akan menghasilkan Z sama dengan 17/6. Titik C 5,1 akan menghasilkan Z sama dengan 17. Titik D 0,6 akan menghasilkan Z sama dengan 12. Untuk menentukan nilai optimum masalah pemrograman linear berdasarkan fungsi tujuan, yang diminta adalah memaksimumkan. Maka kita akan mencari nilai terbesar. Nilai terbesar di sini adalah 17. Sehingga bisa disimpulkan, nilai optimum masalah program linear adalah 17 yang berada pada titik C 5,1, di mana X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Dengan menggunakan teorema 5.2, yang pertama kita harus merubah kendala-kendala agar semuanya berbentuk pertidaksamaan, sehingga diperoleh kendala-kendala seperti pada layar. Kenapa dirubah menjadi bentuk pertidaksamaan? Karena di sini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, sehingga perlu dirubah kendalanya menjadi kurang dari sama dengan. Di soal awal,
Kendala pertama berbentuk lebih besar dari sama dengan. Untuk merubah dia menjadi tanda kurang dari sama dengan, kita harus mengalihkannya dengan negatif 1. Sehingga apabila dikalikan negatif 1, hasilnya akan menjadi min X1 kurang X2 kurang dari sama dengan negatif 1. Pada kendala ketiga juga akan dikalikan negatif 1. Sehingga akan dihasilkan X1 kurang 5X2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kendala yang akan dihasilkan adalah min X1 kurang X2 kurang dari sama dengan negatif 1, minus 5X1 kurang X2 kurang dari sama dengan 0, X1 min 5X2 kurang dari sama dengan 0, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6, X1 X2 lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, menentukan formulasi dualnya yaitu minimumkan G sama dengan min Y1 tambah 6Y4. Yang tadinya fungsi tujuan memaksimumkan berubah menjadi meminimumkan karena kita menggunakan konsep dualitas. Di mana min Y1 tambah 6Y4 ini kita peroleh dari min 1 dan 6 yang ada pada konstanta, sehingga ini akan berubah menjadi fungsi tujuan meminimumkan G min Y1 ditambah 6Y4. Sedangkan kendalanya diperoleh dari kolom yang ada pada kendala ini berubah menjadi baris, sehingga akan menjadi min Y1 min 5Y2 plus Y3 tambah Y4 lebih besar dari sama dengan 3, diambil dari sini. Sedangkan untuk kendala kedua akan menjadi minus Y1 minus Y2 minus 5Y3 plus Y4 lebih besar dari sama dengan 2. Dan Y1 sampai Y4 lebih besar dari sama dengan 0. Perimal dari masalah sudah diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Diperoleh Z sama dengan 17 dengan nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Berdasarkan teorema 5.2 bagian 1, maka kendala pertama dan kedua pada dualnya berubah menjadi bentuk persamaan. Yang tadinya kendalanya itu berbentuk pertidaksamaan lebih besar dari sama dengan mendasar pada teorema 5.2 bagian 1, dia akan berubah menjadi persamaan. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X1 dan X2 yang sudah kita peroleh dengan menggunakan metode grafik ke dalam kendala primal. Diperolehlah kendala ketiga dan keempat yang berbentuk kesamaan, sedangkan kendala pertama dan kedua berbentuk ketaksamaan. Jadi berdasarkan teorema 5.2 bagian 2, nilai Y1 dan Y2 akan menjadi 0. Sehingga ditulislah SPL-nya menjadi Y3 tambah Y4 sama dengan 3, minus 5Y3 tambah Y4 sama dengan 2. Di sini saya menggunakan eliminasi Y4. Diperolehlah 6Y3 sama dengan 1. Untuk mencari Y3, dikalikan dengan 1/6, sehingga diperoleh Y3 sama dengan 1/6. Ketika Y3 sama dengan 1/6, kita substitusikan ke dalam persamaan Y3 tambah Y4 sama dengan 3, maka diperolehlah nilai Y4 sama dengan 17/6. Akhirnya diperolehlah nilai Y3 sama dengan 1/6 dan Y4 sama dengan 17/6. Kesimpulannya, nilai optimum dual terjadi pada Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 1/6, dan Y4 sama dengan 17/6. Dengan nilai optimumnya adalah G sama dengan 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.